Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Luqman surat 31 ayat terakhir, ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala maulud wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin
ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Mengawiyani ti ayat 3 hiji 2 3. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takwalah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, wakhsyau, dan takutilah, yauman, satu hari, la yajzi, tidak akan cukup, maksudnya tidak akan cukup membantu, tidak akan cukup menolong, walidun, seorang ayah, awaladi, kepada anaknya, atau dari anaknya, dari menolong anaknya, wala mauludun, tidak juga seorang anak, arti asal maulud yang dilahirkan, huwa, dia, jazin, cukup untuk menolong, untuk membantu, awalidihi, dari orang tuanya, syai'an, sedikit pun. Inna, sungguh, wa'dallah, janji Allah, hakun, hak. Fala taghurrannakum, maka janganlah menipu kalian, al-hayatud dunya, kehidupan dunia, wala yaghurrannakum, dan janganlah menipu kalian, billahi, kepada Allah, al-ghurur, para penipu, yaitu setan, baik setan dari bangsa jin atau setan dari bangsa manusia. Di sini Allah
menegaskan kita harus bertakwa dengan cara takut kepada hari akhir. Yang disebutkan di sini salah satu cuplikannya, ayah tidak bisa membantu anak, anak tidak bisa membantu ayah. Ini hubungan yang sangat dekat. Ayah manapun akan berkorban apapun untuk anaknya, dan anak manapun akan berkorban untuk ayahnya. Anak soleh manapun, anak memakai soleh. Bapak mah insya Allah ke budakna saroleh. Kadang budak teh saroleh kanu jadi bapakna. Jadi dua insan yang pasti saling menolong pun di akhirat itu pasti nggak bisa saling menolong. Kalau di surat Abasa dan di surat Al-Ma'arij lebih luas lagi. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudara-saudaranya. Kalau kita saudara itu ini yang semasjid, ayeuna babarengan silih tulungan, di akhirat mah moal bisa. Wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibatihi istrinya. Sahibah itu perempuan yang selalu menemani istrinya. Wa bani, dan anak-anaknya. Kalau di surat Al-Ma'arij ditambah wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarganya yang biasa menaunginya, kakak, adik, paman, silih bantu kan, mun hajat, mun aya kapapaitan, semuanya saling bantu. Wa man fil ardi jami'an, bahkan dari semua orang. Lalu kaitannya dengan jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada saudara mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan kita kepada keluarga, pengorbanan kita kepada keluarga jangan sampai mengalahkan pengorbanan kita kepada Allah. Makanya caranya mengurus keluarga itu harus jadi bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi dikondisikan keluarga itu bagian dari zikrullah. Keluarga itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ngadidik istri, ngadidik anak, membangun rumah tangga itu sebagai bagian dari ibadah. Maka jadinya akan sealur, searah, seirama, dan ini susah. Maka dari itu Allah memesankan ittaqu, takwa. Maka dari itu di surat At-Tur ketika Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Intinya mereka adalah orang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya. Di surat Yasin ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Di surat Az-Zukhruf. Kalau surat Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yattaqiun. Ya. Mereka dan istri-istri mereka, masuklah surga kalian dan istri-istri kalian. Ya. Di surat Al-Furqan yang tempo hari sudah kita bahas, ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat Allah itu
adalah hamba-hamba yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lain artina budak bapak kudu masantren kabeh sanes, tapi budak bapak kudu jadi ahli ibadah. Naja lain ti pasantren. Bukan harus menyuruh bapak, istri bapak kudu jadi anggota persisri kabeh, henteu. Da istri nabi ge lain anggota persisri. Tapi ahli ibadah ngan biasana mun geus ahli ibadah daek asup persisri gitu. Jadi dan ini nyambung dengan bagian awal surat Luqman. Luqman itu kan dikenal sebagai Al-Hakim, ya, mantak Luqman Al-Hakim. Ustaz Syarif ya, Syarif Luqmanul Hakim. Orang yang bijaksana, orang yang dikenal kewibawaannya. Kenapa? Karena dia berhasil menyolehkan anak-anaknya. Mantak disebut surat Luqman teh. Dan itu bukan hanya doa saja. Doa itu sudah kita bahas dulu di tafsir surat Al-Furqan. Itu visi yang dituangkan ke dalam misi dan dieksekusi lewat program. Nah, kalau di surat Al-Furqan visinya, ini surat Luqman programnya. Mangawe buka di video nanya yang bahas dulu kita bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Yang belum punya anak kandung, kan anak asuh harus punya, ya. Saya juga sering ngomongnya lain dek pamer. Hayu pastabiqul khairat. Khususnya di pesantren, anak saya 2 di pesantren. Tapi ya, anak saya semuanya ada 8 gitu. No anak kandung mah 2, yang lainnya anak saya juga. Tapi indungna beda. Bapakna beda. Jadi yang belum punya anak kandung harus. Saya juga punya anak kandung, ayah we. Ya kan itu kewajiban kita menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Cirinya adalah membantu kehidupan mereka, terutama dalam pendidikannya. Karena pendidikan di masyarakat kita itu selalu yang paling mahal. Najan teu mahal oge, dianggap paling mahal we. Ai meuli HP mah bisa. Ulin ka Pangandaran bisa, bae najan nu murah oge. Samurah-murah lagi mahal we. Ai jang bayaran gitu. Baju lebaran boga, jajan bisa. Komo bendahara di pesantren mah panda teh transport teh kolotna teh nitip uang jajan teh ka bendahara. Macun ari nitip uang jajan gerar deui ka budakna cenah bayaran hese cenah. Nah ngomong kamu diram ngomong atuh ka kolotna cenah. Sanane wae bendahara teh kumaha ieu. Mun cenah sa di mah curhat teh. Itu yang maksud saya, karena pendidikan itu selalu paling mahal. Makanya lebih banyak memilih pendidikan yang murah, ya. Ya dan memang mahal pendidikan, nu murah lagi dianggap mahal. Maka dari itu menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, diantaranya bisa melalui bidang pendidikan agar mereka punya masa depan yang lebih cerah. Gitu. Yang belum punya anak kandung, yang sudah punya anak kandung ya tambah we ya dengan anak asuh sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi anaknya 6 atau 4 lah nya dan 2 mah ngantunkeun laki-laki, yang ada 4 perempuan. Tapi kan anak asuh Nabi Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud jararati. Jadi ini bagian dari kita tidak tertipu oleh dunia. Jadi kalau masih ada jamaah tauhid,
ahli ngaji tapi masih kene sok dibentrok-bentrokkeun ngaji teh jeung keluarga, zakat teh jeung kepentingan keluarga, salat sok eleh ku kepentingan keluarga. Nah ini berarti belum takwa. Karena ciri orang bertakwa itu satu keluarga dikondisikan. Komo istrina 2 3 nya wah tama plus dina bab eta ngadidikna teh ngaresekuhan mah lieur. Jadi dia bisa mengkondisikan, membuktikan ketakwaannya dengan menyolehkan keluarganya. Ya. Ini bagian dari ketakwaan. Meskipun tentu yang dimaksud jangan tertipu kehidupan dunia, jangan tertipu oleh setan kepada Allah, maknanya bisa luas dari itu. Kalau tadi kita singgung keterkaitan ayat ini saja, karena rata-rata kan zaman sahabat saja kunaon tara zakat dudunya teh kan keluarga ujung-ujung, kunaon ngedul salat capek dudunya. Kalau untuk level ahli ngaji mah kunaon ngedul tahajud kan jelas di Al-Qur'an, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailang tawila. Bapak-bapak teh hudang di peuting teh sujud tasbih sing lila. Komo mun di pemuda maneh teh keur mariskin sok atuh tahajud sing lila. Keur miskin tahajud ngedul deui teh gitu. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Ini mereka ini tergila-gila dunia sampai melupakan hari yang berat. Naon? Poe kiamat ieu. Nyambung man selalu Allah ketika menyebutkan takwa moal jauh salat zakat, salatna pasti nepi kana tahajud. Zakatna pasti nepi kanu sedekah, kanu infak, kanu wakaf. Dan ini semua sering terabaikan gara-gara dudunya haula yuhibbunal ajilah. Ya keur bapak-bapak mah geus ahli ngaji unggul. Ukuran kita tergila-gila dunia teh mun tahajud bolong we. Komo gara-gara Liga Champion wah eta mah nyata pisan. Ini takwa di sini ya. Dan hal lainnya yang sering Nabi ingatkan dalam hadis, kata Nabi, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah teh panyaan pisan. Saya tidak takut kalau kamu miskin. Jadi mending miskin mending beunghar. Walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Tapi saya takut dihamparkan kepada kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama tuhlikuhum. Lalu kalian bernafsu-nafsu kepada dunia sebagaimana orang-orang dahulu bernafsu-nafsu pada dunia, lalu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang terdahulu. Jadi ciri orang yang tertipu dunia itu nafsu kanu dunia. Kita kalau punya nafsu kanu dunia katipu nasuk bet nafsu. Nabi kan memasukkan telunjuknya ke air situ danau, diangkat. Ini perumpamaan dunia dan akhirat. Dunia itu ita cai anu nyisa dina curug ditelunjuk itu dunia. Ini akhirat air yang banyak. Orang nafsu kanu leutik saeutik belegug. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisu. Harusnya saling bernafsu-nafsu itu wa fi dzalika pada akhirat.
Nafsu panafsu hayang paloba-loba duit katipu. Harusnya panafsu teh hayang paloba-loba sedekah. Panafsu hayang jadi ketua DKM, ketua RW, ketua RT, ketua naon deui lah. Katipu. Kenapa? Beunghar moal jadi ketua DKM teh. Justru nu aya tanggung jawab anu berat. Kalaupun ia terkenal ternama sakedeung 5 tahun 10 tahun taroskeun ya mantan ketua RW saeutik nikmat jadi jabatan itu. Kalau kemudian harus saling bernafsu, tong make nafsu, aya siap gitu amanah-nya wayana cenah Pak Andri kudu jadi ketua RW siap ngan lamun dijegal ku batur di halangan bae pek gitu naon pirage cai sakecelak urang mah dek mudag situ anu badag air danau yang luas. Caranya bagaimana? Meski tidak jadi ketua RW, kita bisa memberikan manfaat banyak ke masyarakat dengan cara apapun. Itu orang yang tidak tertipu dengan dunia. Jadi rarasana bisa memberikan dampak itu dengan jadi ketua cabang. Nihayang jadi ketua cabang. Padahal memberikan manfaat ke orang banyak tidak harus jadi ketua cabang. Tidak jadi ketua cabang pun silakan memberikan manfaat. Eta panafsu-nafsu. Ieu mah ngaran panafsu-nafsu jadi pejabat, orang kaya, ya, terkenal, katipu dan mereka tertipu oleh setan. Yang ketiga, tertipu oleh ibadah. Tayunu berat. Ada hadisnya di Sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari menuliskan ayat ini, Imam Bukhari lalu menuliskan hadis Utsman bin Affan tentang wudu. Kan kata Nabi, siapa yang berwudu sempurna tuluy ngadoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka 8 pintu surga. Dia akan masuk dari mana saja. Nu puasa wae asupna tinu royan, nu ahli sedekah tinu panto sedekah, nu ahli jihad tinu panto jihad. Nah nu wudu dibuka 8-na. Tapi kata Utsman bin Affan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghurru, kalian jangan tertipu. Apa maksudnya? Jangan merasa cukup dengan amal ibadah kita. Lah cenah kudu oge jeung teu salat teh. Kudu oge cenah 8 pintu surga geus kabuka, katipu teh. Ku salat wae geus meunang surga teh. Dia abai dari ibadah lain. Katipu teh. Katipu ku setan, katipu ku kehidupan dunia. Dan tentu masih banyak lagi ya hadis-hadis yang bisa kita uraikan terkait ayat ini. Sebagai penutup surat Luqman, Allah menegaskan yang disebut dalam hadis mafatihul ghaib, dan itu mengutip ayat Quran wa indahu mafatihul ghaib, hanya milik Allah kunci-kunci gaib. Kata Nabi, khamsun la ya'lamuhunna illallah, ada 5 yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya Allah saja, di sisinya saja, dia saja yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bukan ilmu tentang kiamat. Kalau itu ilmu tentang kiamat, Quran juga banyak menguraikannya. Bagaimana ketika kematian dibangkitkan sampai proses masuk surga dan neraka. Tapi kapan hari kiamatnya hanya Allah yang tahu. Gak mungkin ada yang tahu. Jadi munaya cenaya dina Fathul Bari bakal terjadi tahun sekitu Hijriah, berarti nganggap Allah wadul. Wa yunazzilul ghaitha, dan menurunkan hujan.
Satu-satunya yang nggak bisa diprediksi secara ilmiah itu cuaca. Saya kemarin ditanya, Ustaz, nggak bisa diprediksi. Jadi zaman Rasul teh lebaran teh ketinggian hilalnya sabaraha? Ya nggak bisa, karena cuaca itu bisa dihitung sampai hari ini. Itulah kenapa ada hisab dan ru'yat, karena nggak bisa diprediksi. Tetap kudu dicocokkan dengan ru'yat, meski ada prediksi ya tentang hisab, presisinya tetap dengan ru'yat. Cenah eta bisa menurunkan hujan buatan, anggar hujan buatan ge angin nama ya, tidak ada awan nggak mungkin turun. Menentukan angin awan tuh hanya Allah yang tahu ya. Apalagi Google cuaca, wah lo masalahnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dia yang tahu apa yang ada dalam rahim. Meski sudah di USG nyanger weh, realnya bukan hanya jenis kelamin kan, fil arham deh, bagaimana fisiknya, akhlaknya, takdirnya hanya Allah yang tahu. Wa mata dari nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada yang tahu seseorang apa yang akan dia kerjakan esok. Meski kita merencanakan dernama kumaha, kita nggak tahu. Wa mata dari nafsum bi ayyi arding tamut, dan tidak ada yang tahu satu jiwa pun di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha tahu informasi. Jadi kita harus bijak ya, jangan wah cenah ketua DKM teh gede, waduh engkau ngomongna isuk bakal kiki geuning teu, pan nggak ada yang tahu, mungkin ada hal-hal halangan dan sebagainya yang di luar kuasa dia. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.